Kurang lebih intinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah hendak menciptakan untuk kalian semua an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dari jenis kalian masing-masing pendamping hidup. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar sakinah dengan pernikahan itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah hendak menjadikan di antara kalian mawaddah, cinta, wa rahmah, dan kasih sayang. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Maka muncul kata sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kira-kira Bapak Ibu udah sakinah belum kira-kira? Nah, masalah manusia itu begitu, Pak. Nyebutnya gampang tuh sakinah, tapi wujudnya yang susah. Maka dari itu, Mas Pandu, keluarga sakinah itu tak semudah menyebutkannya. Tetapi tidak mustahil bagi kita semua. Maka hari ini saya akan berpesan 3 hal saja untuk dapat keluarga sakinah itu. Ya, mudah-mudahan calon mbaknya di sana itu juga dapat ceramah yang samalah. Nanti kalau nggak dapat ceramah, Mas Pandu yang sampaikan. Ini kan saya rekam, saya masukkan ke YouTube. Nah, nanti dilihat Mas Pandu di YouTube-nya ya. YouTube saya Pak, Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa di subscribe ya Pak ya. Yang punya channelnya itu. Masa yang ditonton channel-channel hiburan terus, kali-kali ya channel ceramah gitu. Karena cari viewers itu susah Pak, cari penonton itu. Kalau ceramah, walaupun alhamdulillah sudah dapat monetisasi lah, udah diiklan, iklannya udah banyak gitu. Iklannya jangan dilewatkan biar dapat juga itu, biar ada budgetnya YouTube kita itu. Kalau kayak Ustadz Abdul Somad udah terkenal, jadi gampang cari viewersnya. Ustadz Adi Hidayat terkenal gampang. Kalau kita kan lokalan. Baik, 3 perkara yang harus dimiliki. 3 ini bukan pol, bukan maksimal. 3 ini Mas hanya diantaranya. Tapi 3 jadilah. Selebihnya bisa tambah sendiri nantinya. Agar mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, jaga sholat. Nah, ini penting ini. Saya tegaskan, tidak akan pernah bahagia. Percayalah. Rumah tangga yang nggak jaga sholatnya, nggak akan bahagia. Suami nggak jaga sholat, atau sebaliknya istri, atau mungkin dua-duanya, tidak akan pernah bahagia. Banyak orang cari bahagia jalan-jalan ke pantai, malah capek Pak. Banyak orang cari bahagia dengan cara yang salah. Orang tak sadar bahagia itu anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau pengen bahagia, satu syarat, jaga sholat. Sesuai dengan hadis qudsi. Jadi Allah berfirman, tapi tidak di Quran. Nabi yang sabdakan, tafarragh li'ibadati amla'u sadraka ginan wa asudda faqraka. Lapangkanlah waktu untuk menyembahku, kata Allah. Maka aku janji akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Ini keren ini kalimatnya. Allah itu nggak ngomong begini, jaga sholat, nanti rumahmu penuh dengan perabot. Tidak. Jaga sholat, nanti halamanmu penuh dengan mobil. Tidak. Yang ini nggak bisa Pak Sariman, halamannya kecil soalnya ya. Jaga sholat, nanti lemarimu penuh dengan simpanan perhiasan. Tidak. Nanti tabunganmu penuh dengan uang. Tidak juga. Tapi jaga sholat.
kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Ini keren ini. Karena kaya itu di sini. Kaya itu di sini. Soal rasa. Makanya ada orang bijak berkata, kaya itu bukan soal harta. Tapi kaya itu soal rasa. Ini penting kita garis bawahi. Kaya itu bukan soal harta, tapi soal rasa. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin hatinya. Tidak sedikit orang yang miskin hartanya tapi kaya hatinya. Ini ukuran di sini. Makanya ada perkataan bagus-bagus itu di media sosial itu. Bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi bahagia yang membuat Anda berasa kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan engkau kaya. Ini keren kalimatnya, Pak. Karena ini soal rasa soalnya. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnil ghina ghanan nafsi. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan. Ini belak-belakan banget ya. Nyindir ibu-ibu ini. Bukan kaya karena banyak perhiasan. Walaupun kodrati ya Pak, perempuan suka emas. Ada nggak perempuan nggak suka emas? Ada Pak, emas kawin lagi. Kurang suka ibu-ibu. Jadi wanita itu kodratnya suka emas. Makanya kalau bisa Mas Pandu sama calonnya nanti mas kawinnya baiknya emas. Baiknya emas. Karena harta yang nilainya bertambah. Ada orang mas kawinnya Al-Quran. Terlalu belaga itu Pak. Nggak usah jadi mas kawin, Quran mah. Kalau nggak punya duit, baru Al-Quran. Bagusnya emas. Ada lagi Pak, bacaan surat Al-Ikhlas mas kawinnya. Tapi 300 kali. Nggak selesai-selesai nikahnya. Pegel penghulunya kan. Paling bagus itu emas. Duit itu paling bagus. Karena kodrati wanita itu suka emas. Tapi ingat, bukanlah kaya raya itu ukurannya emas. Apa orang kaya itu kalau kondangan 5 jari dipasang cincin semua? Enggak juga. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Wayahnya pengajian sambil berkipas, kuncrang-kuncring, kuncrang-kuncring, kayak ketimpringan? Tidak juga. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Saya pernah ngisi ceramah Pak. Ikatan istri, titik-titik. Nggak usah disebut ujungnya, nanti gosip namanya. Jadi pengajiannya bukan di masjid, bukan di rumah, tapi di hotel. Begitu saya masuk ruangan, selamat datang Bapak Ustadz. Kalungnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok bulat itu. Ada yang kayak somai. Ada yang pentolannya tuh segede liontinnya segede pentolan bakso setan itu. Mungkin kalau dibawa kondangan nunduk badannya. Ngapa Bu? Sakit pinggang? Bukan, keberatan kalung. Apa itu orang kaya? Bukan juga. Walakinnil ghina ghanan nafsi. Tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwa kalian semua. Pilihannya di sini. Maka kalau kita ingin dikayakan oleh Allah, jagalah sholat agar kita berasa cukup. Saya mengutip dikit ini. As-sihhatu khairum minal ghina. Sehat itu Pak lebih baik daripada kaya. Makanya kalau kita ini masih dikasih sehat, itu luar biasa, lebih hebat dari kaya. Saya umpama gini aja. Ada orang kaya, rumahnya mewah, bertingkat, mobil banyak, bini cantik. Tapi penyakitan. Makan nasi takut. Sayur santan takut. Daging kambing takut. Sambal takut. Takut semua. Ketiban makan tiwul doang. Dulu yang makan tiwul itu orang gak kebeli beras lah. Ingat saya masih kecil Pak, makan tiwul juga. Saya nanya sama Uma, ngapa dimakan tiwul nih? Gak kebeli beras. Zaman sekarang yang makan tiwul di kota Bandar Lampung orang kaya. Coba lihat rumah makan yang jualan tiwul. Orang kaya yang makan tiwul karena takut makan nasi. Nah di samping rumah orang kaya ada orang miskin. Rumahnya geribik, atapnya aja bocor, lantainya tanah.
Tapi makan nggak punya pantangan. Sekali makan nasi 3 piring. Sayur santan kental. Lauknya ikan asin. Sambal terasi pedas. Lalapnya triple. Pete, jengkol, jaling. Kalau kata jemaah kita, Pak, petai, jehing, kabau. Mantap. Habis makan bersimbah keringat, duduk di teras, lepas baju, ngudut ji samsu. Berkeren. Makanya asihatu khairum minal ghina, sehat lebih baik daripada kaya. Tapi resep sehat itu tadi, dunia jangan di sini, capek Mas Pandu. Kalau dunia di sini, saingan kita. Kita kaya, tetangga kita lebih kaya. Rumah kita gede, rumah tetangga lebih gede. Kita kaya, paling kaya, ada yang lebih kaya dari kita. Lelah kita, lelah betul hidup ini. Kalau kita dongak ke atas. Nggak ada yang benar-benar kaya, Allahul Ghani, cuman Allah yang maha kaya. Makanya minta kepuasan batin kepada Allah. Mudah-mudahan Mas Pandu dapat istri yang bersyukur nantinya ya. Yang nerimo apa adanya. Paling enak punya istri bersyukur. Saya kembali ke sholat dulu, jaga sholat. Wa ilam taf'al, tapi apabila engkau tidak menjaga sholat, kata Allah, amla'u sadraka suglan, kupenuhi dadamu dengan kesempitan. Pikiran sumpek, dada sempit, hidup sibuk. Berangkat subuh pulang malam, berangkat subuh pulang malam. Yang dicari berapapun dapat, tapi habis begitu saja. Subhanallah. Itu kalau nggak diberkahi. Dadanya disempitkan. Kalau kata orang apa? Sholat zuhur mepet asar. Asarnya numbur maghrib. Maghribnya mentok isya. Isyanya ketiduran. Subuhnya kesiangan. Kita ban sholat subuh niatnya usalli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan Mas jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu jam 9 sholat subuhnya. Nanti punya anak-anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, keroyokan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Kalau kata orang Jakarta lebih hebring lagi. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Ini masjid dekat Mas Pandu. Jadi istiqomah ke masjid. Idza ra'aitumur rajul, kalau engkau melihat seorang laki-laki yulazimul masjid, lazim bolak-balik ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwasanya dia benar-benar dalam keadaan beriman. Tanda iman. Jadi bolak-balik ke masjid itu tanda iman. Istiqomah ke masjid. Kalau bisa Mas Pandu tahajud berjamaah sama istri. Tahajudnya yang jamaah kayak Nabi. Nabi Imam Aisyah makmum. Nabi Imam Sofiyah makmum. Dengan imam, istri makmum, tahajud. Ya jangan banyak-banyak dulu biar nggak bosan. 2 rakaat sama witir gitu. Kalau bisa banyak-banyak baca jangan kepanjangan, bosan istrinya. Apalagi tahajud cak wong Palembang Pak, laki jadi imam, bini ngamum. Kata lakinya waktu ngimam, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuman itu apalnya. Selesai sholat istrinya Noel, Kak, ngapulah kakak tuh manggil adik terus tuh. Oi dek, kata kakak, kata suaminya, kakak ini sayang nian dengan adik tuh, makanya dipanggil terus. Kata istrinya kalau cah itu, Kak, adik nak ngaji juga, membuka Quran istrinya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tapi jangan praktekin ya Mas, itu kol-kolahnya kebanyakan itu. Artinya hidup bahagia, yakinlah yang sederhana saja, nggak usah muluk-muluk. Jadi muslim itu sederhana tapi istiqomah, jaga sholat. Mudah-mudahan akan selalu Allah berikan kebahagiaan. Allahumma amin. 1 ya, 2 sekarang. Yang kedua, tunaikan kewajiban.
Jangan memaksakan hak. Ini yang penting Bapak Ibu. Karena banyak orang taunya cuman haknya saja, tapi tak tunai kewajiban. Yang namanya menikah itu bukan mengambil, tapi memberi. Makanya kalimatnya sakinah, mawaddah, warahmah. Udah sampai ke rahmah itu, yang dipikir itu bukan apa yang saya dapatkan dari istri saya, apa yang saya dapatkan dari suami saya, tapi yang dipikir adalah apa yang bisa saya berikan. Maka tunaikan kewajiban. Saya ingin urutkan globalnya saja. Apa kewajiban suami kepada istrinya? Ayyut'imaha idza ta'ib. Kasih istri makan sesuai dengan kemampuan suami. Enak ini Bapak Ibu. Semampu kita. Ini pengalaman saya dulu itu Pak, masih kuliah nikahnya itu. Jadi makan susah. Jadi pernah, bukan cuman pernah, dulu sering. Nggak punya beras itu sering. Ngutang ke warung, utang kemarin belum dibayar. Kan malu. Ngempet rasa. Pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurenan. Juga nggak ada, ngempet rasa. Sampai besok itu nggak bisa tidur Pak, kalau lapar ternyata nggak bisa tidur. Sampai besok itu inget di dapur ada intip, tahu intip ya Pak ya? Orang Jawa nyebutnya intip Pak Sariman ya. Kan dulu masak pakai kompor minyak ya. Jadi kerak nasi itu, nah banyak di dapur itu. Pakai air mendidih, air panas itu kita rendam, dibilas, karena gagal dibilas anyir dia, mungkin bekas kejemur atau cipratan air hujan. Digalau pakai garam, luar biasa nikmatnya. Subhanallah. Itu rasanya ya. Itu rasanya waktu kelaparan Pak. Sampai istri saya nangis. Selama gadis saya nggak pernah lapar kayak gini. Selama gadis saya nggak pernah makan intip yang diginikan. Subhanallah, luar biasa. Tapi yakin saja, yang penting Mas Pandu tuh ikhtiar hidup ini. Karena Allah yang tentukan rezekinya. Allah yang tetapkan. Yang penting nerimo. Saya masih ingat betul Pak. Ngajar-ngaji pakai sepeda gitu. Nah ini ada cerita unik. Pertama kali ngisi ceramah itu saya ke kantor Bea Cukai. Panjang situ. Naik bis itu kan sering terlambat. Karena dulu jalan bypass kan belum 2 jalur, hancur lebur kan. Kayak masih pakai mobil oranye dulu itu ya. Jadi saya kadang-kadang pakai sepeda. Jadi orang-orang sana nanya, Ustadz bawa mobil? Enggak punya mobil saya, kata saya. Bawa motor? Ya enggak juga. Emang naik apa? Naik sepeda. Lo mana sepedanya? Tuh tak parkir jauh, kata saya. Lo kok di sana? Biar nggak ketahuan, kata saya. Akhirnya tahu juga. Mungkin kasihan dia Pak. Besok itu langsung dipanggil ke dealer Honda, Tunas Dwi Pamatra, dibelikan motor. Ya artinya begitu Mas Pandu. Punya pengalaman yang luar biasa. Yakinlah kalau rezeki itu sungguh luar biasa. Tapi jangan pernah begini. Jangan nada. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saya dulu pernah pertama kali khutbah di kantor gubernur, Masjid At-Tanwir itu Pak. Jadi dijemput karena nggak punya kendaraan. Dikasih gelar Ustadz Suparman Abdul Karim LC. Waduh, kata saya bukan LC gelarnya itu. Saya cuma dari YIN sinilah. Nggak apa-apa Ustadz masih muda, biar pejabat pada dengar semua. Enggak, itu mah bohong, kata saya. Enggak, yang bohong kan kami, bukan Ustadz, katanya. Ya udahlah, kata saya. Nggak apa-apa, karena kelihatan cungkring Pak. Kelihatan susahnya, dikasih LC kan biar keren. Oh, lurusan Timur Tengah nih, gitu. Cocok tapi sama isi khutbahnya. Di jadwal lagi, rutin di jadwal. Kemudian ada yang ngomong, Ustadz, mau umroh nggak? Ya maulah, kata saya. Tapi buatlah surat keterangan tidak mampu. Nah itu masalahnya. Buatnya mah gampang Pak. Wong lurahnya kenal. Saya nanya, Pak, boleh nggak habis surat keterangan tidak mampu ini saya setor, tak ambil lagi? Oh nggak bisa, kata dia. Emang mau diapain? Mau tak bakar. Lo ngapa? Takut permanen nggak mampunya itu. Saya tuh nggak mau Pak, tangan di bawah itu nggak mau. Nggak bisa Ustadz. Karena di sini ragu Pak, nggak jadilah. Ya sudahlah, nggak apa-apalah. Nggak jadi umroh. Saya nggak mau permanen.
Kita nggak mau ngaku-ngaku miskin, padahal memang miskin kan. Nggak mau permanen. Ya sudah, nggak jadi umroh. Tapi ajib betul itu Pak. Sebulan kemudian dilunasi berangkat haji. Murid ngaji saya pengusaha tambak. Langsung ditransfer 35 juta. 2009. Berangkat haji 2012. Subhanallah. Saya makanya heran orang Indonesia sekarang kok mentalnya miskin. Pengennya dapat bantuan aja. Tapi gayanya gemedek betul Pak. Jalan-jalan ke kampung Vietnam upload. Makan di begadang upload. Ke Mutun upload. Kerjaannya nampang di medsos. Dibilang melarat, marah. Tapi nggak dapat bantuan BLT dari ketua RT, ngamuk ketua RT dimarah-marah. Kasihan jadi ketua RT zaman sekarang ini. Serba beban kan? Itu mental miskin. Yang penting jangan mental miskin. Yakinlah Mas Pandu, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jangan gelap mata. Makanya saya salut sama Pak Sariman, pejabat tuh beliau Pak, kepala biro ya. Tapi hidup sederhana. Bandingin kepala biro tempat yang lain, bahasanya. Saya bayangin mobil jenengan itu Alphard Bapak minimal. Alphardnya mana sih Pak? Ditaruh mana? Di situ ya Alphardnya ya. Allahu Akbar. Ini Mas Pandu yang dicontoh tuh begitu, komitmen. Integritas yang susah. Orang Indonesia ini miskin integritas, Pak. Kita ini mayoritas Islam, tapi korupsi ranking 4 sedunia internasional ini. Kita mayoritas Islam. Kita nggak bisa negara bahagia itu belum bisa. Norwegia negara paling bahagia sedunia. Dari 10 negara paling bahagia, nggak ada satupun negara Islam. Mengapa Norwegia ranking 1? Karena indeks korupsi di Norwegia cuma 0, sekian persen. Sedangkan Indonesia, keren banget. Ranking 4 sedunia internasional. Pokoknya pasar, rezeki dari Allah. Yang penting ikhtiar. Yang kedua, wa ayuksuha idaktasa. Belikan istri pakaian Mas Pandu sesuai dengan kemampuan suami. Tapi ingat pesan dari sekarang. Kalau bisa, pakaian istri itu lebih baik daripada pakaian suami. Bikin cantik istrimu. Biar tidak ngelirik rumput tetangga lebih hijau. Dandani istri sendiri. Maka saya cocok sama di media sosial itu. Ingin istri tenang, nafkahin. Ingin istri baik, ajarin. Ingin istri taat, contohin. Ingin istri cantik, modalin. Setuju nggak Bu? Setuju ya? Harus begitu. Bikin cantik istri sendiri. Didandani. Biar secantik Nisa Sabian. Biar nggak ngelirik orang. Dandani istri sendiri. Jangan sampai kemana-mana istri pakai daster. Pengajian daster, kondangan daster. Tidur daster, mending dasternya yang benar dipakai tidur. Daster habis masak tadi pagi. Ngulek sambal terasi nggak cuci tangan, dikuel-kuel di baju. Itu dibawa tidur. Begitu suami merapat, kok bau terasi ya. Ketiban ngeliat bininya matanya udah belean, hidungnya upilan, giginya jigongan, ngiler pula, jijai bajai najong teralala. Ya rumput tetangga lebih hijau jadinya. Dandani istri sendiri. Kemudian yang berikutnya wala yudribil wajah. Jangan nampar wajah. Sebisa mungkin jangan nampar wajah. Haram hukumnya. Ya sebisa mungkin jangan gebuk walaupun pantatnya. Walaupun menurut hukum Islam ya Pak, mukul istri itu masih boleh. Tapi kalau sudah habis kesabaran, istri ini bebel bengal. Tahu bengal Pak? Udah bebel bengal, ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel. Pegel banget. Kita ngomong sebaris, dia sudah selembar. Kita sepatah, dia ratusan kata. Ngeyel, ngelawan sama suami. Disuruh sholat malas, masak juga malas. Udah paleng banget, boleh digebuk. Tapi yang digebuk hanya boleh pinggang ke bawah. Tempat yang paling bagus digebuk pantat. Makanya pantat dibikin tebal. Dal, mendal dia. Selain itu Mas Pandu gak boleh. Tapi sebaik-baiknya suami yang tak pernah memukul istrinya. Itu sebaik-baik suami. Contoh Nabi. Nabi gak pernah memukul istrinya. Sekalipun gak pernah. Karena itu penyakit Pak. Orang yang pernah memukul istri sekali akan jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya KDRT. Tunggu nanti ditangkap di polsek ya Pak. Masuk penjara. Baik, yang berikutnya wala yuqabbih. Suami nggak boleh mencaci istri. Menghinanya nggak boleh. Makanya suami yang baik itu memuji istrinya. Inna min khiyarukum linisaikum. Sebaik-baiknya manusia, kata Nabi, di antara kalian adalah yang paling berakhlak dengan istrinya.
Saya ingin tegaskan sama bapak-bapak di sini, bukan laki-laki yang terhormat. Dia pesohor, terhormat, dibanggakan banyak orang, masyhur dan populer. Banyak yang mengidolakannya. Tapi di rumahnya dia merendahkan istrinya sendiri. Itu bukan laki-laki yang terhormat. Karena sebaik-baiknya laki-laki adalah yang paling berakhlak sama istrinya. Ustadz itu Pak, kalau depan jamaah, bijaksana. Ya wajar lah. Namanya depan jamaah. Kalau ustadznya judes, jamaah males ngundang. Sama kayak pedagang. Dagang sama pembeli ramah banget. Besok datang lagi ya Pak. Misalnya ramah, wajar orang jualan. Apalagi caleg minta dipilih Pak. Beramah. Semua orang disalamin. Udah kepilih lupa sama kitanya. Wajar. Tapi kalau bapak-bapak ramah sama istri, itu yang luar biasa. Coba Mas Pandu, ingat ya. Jangan lagi mau ngelamar aja ramah. Bersimpuh sampai berlutut. Engkau adalah hidupku. Tanpamu aku tidak bisa hidup di dunia ini. Pret, kata malaikat. Dasar elo. Begitu nikah, istrinya dianiaya. Istrinya direndahkan. Jangan. Sebaik-baik suami yang memperlakukan istrinya dengan baik. Yang memuji istrinya. Kayak kalau Nabi itu ngomong Sofia apa? Jamilatun min ba'id, malihatun min qarib. Dari jauh tampak cantik, dari dekat tampak manis. Luar biasa. Kalau ngomong Aisyah apa? Ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Keren banget. Sebetulnya ibu-ibu tuh mau lah Pak, sekali-kali dipanggil kemerah-merahan sama bapak-bapak tuh. Makanya ibu-ibu itu dandan kadang serba pink kan. Kerudung pink, bajunya pink, androknya pink, sendal pink, kaos kaki pink, bedaknya pink, lipstiknya pink, blush onnya pink. Begitu lewat depan suami pengen dipanggil kemerah-merahan, apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Teganian bapak-bapak nih. Mentang-mentang anak babi pink juga. Pujilah istri. Karena begini, istri paling bangga dipuji suami. Paling bangga dipuji suami. Bahaya Pak kalau istri sudah dipuji suami tetangga. Bahaya. Kata tetangga, ibu tumben makin hari makin cantik. Nah, dipuji begitu Pak, mulai ngawang-ngawang, the fly to the sky, seperti terbang ke awan. Ada kasus perselingkuhan tuh begini. Istri yang nggak pernah dipuji suami, temu alumni SMA negeri misalnya. Ketemu mantan cowok. Mantan cowoknya ngomong, subhanallah. Kamu dari dulu nggak pernah berubah. Nah, kuping mekar, bahunya naik, palanya ngembang itu Pak. Muncul CLBK, cinta lama belum kelar. Maka pujilah istri sendiri. Karena itulah sebaik-baiknya suami. Selanjutnya, wala yahjur illa fil bait. Jangan pernah pergi dari rumah. Kecuali tetap di dalam rumah. Bagaimana maksudnya? Berantem kayak manapun, saya ingatkan. Jangan minggat dari rumah. Karena selangkah kita keluar dari pintu rumah, ada setan yang namanya setan dasim. Ada yang namanya dasim nggak sih Pak? Kalau ada ganti nama setan itu soalnya. Setan dasim yang menamani hancur rumah tangga. Dan masalah apapun jangan curhat sama orang. Modus curhat sama orang itu. Istri curhat sama teman laki-lakinya. Modus bahaya. Suami curhat sama teman ceweknya, bahaya. Curhat sama teman laki-laki, jadi nyebar. Tahu nggak teman gua berantem sama bininya? Kan nyebar ceritanya. Curhat sama teman perempuan juga begitu Pak. Nggak ada yang bisa menjaga aib. Paling maksimal betul konsultasi sama orang tua. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Itu yang terpenting. Jangan pergi dari rumah. Itu modal bagi kita. Illa fil bait, kecuali tetap dalam rumah. Maksudnya apa? Ya berantem pisah kamar lah. Ustadz, ngekosnya cuma satu kamar. Tidur di situ, ruang tamu di situ, masak di situ juga. Ya udah pisah kasur. Satu ngadap timur, satu ngadap barat. Nanti suaminya kentut. But, istrinya ketawa. Nggak jadi kan berantemnya. Aman soalnya. Tapi kalau keluar rumah, bahaya. Ada setan yang menemani. Baik, yang berikutnya saya balik. Apa kewajiban istri kepada suami? Calon istrinya datang nggak sih Mas? Oh di sana ya. Buat ibu-ibu, saya nanya sama bapak-bapak lah. Pak, masak nasi itu kewajiban siapa sih Pak? Bu, kewajiban siapa?
Istri, oh. Menurut hukum Islam, masak nasi itu kewajiban suami. Kan banyak betul kewajiban suami. Kalau pakai komposisi 99:1. Kewajiban suami. Makanya mulai besok Pak Sariman masak lah. Bagi subhanallah. Nyuci baju kewajiban siapa? Suami. Nyuci piring kewajiban siapa? Suami. Maka suami cari duit, Pak. Bayar pembantu. Karena pembantu yang menggantikan kewajiban suami. Bayar pembantu. Ustadz, istri nggak mau pakai pembantu. Bayaran buat pembantu kasih ke istri. Saya ambil umpama. Ini mah 5 juta buat belanja bulanan. Yang 5 juta bonus upah mamah masak. Subhanallah. Ini mau diapain, Pak? Terserah. Mau dibawa ke transport, habisin. Terserah lo. Setuju nggak kira-kira, Bu? Setuju banget. Bangkrut lagi gua katanya. Itu kalau mampu harus begitu, Pak. Kalau mampu harus begitu. 15 juta buat belanja, 15 juta buat bonus gaji buat mama. Dapur, sumur, kasur. Pekerjaan yang paling membosankan itu. Maka kalau suami mampu, jangan sayang untuk melakukan itu semua. Atau dia bayar pembantu tadi, Pak. Masak nasi kewajiban suami. Ngepel kewajiban suami. Nyari duit kewajiban siapa? Suami. Menyekolahkan anak kewajiban siapa? Suami. Kalau anak kencing berak di celana, yang nyebokin kewajiban siapa? Suami. Waduh, pening bapak-bapak nih. Tak ceramahan di kota Menggala, ibu-ibu di Menggala berdiri semua. Bagus Pak Ustadz. Baru kali ini Ustadz ngebelain kaum perempuan, kata mereka. Jadi kewajiban istri kepada suami itu, ibu-ibu, cuman ada satu saja. Hanya ada satu. Yakni taat perintah suami. Makanya Bu, kalau disuruh suami masak, ya masak. Kalau disuruh ngepel, ngepel. Kalau disuruh mijitin, mijit. Kalau diajak masuk kamar, masuk. Kata ibu-ibu di Menggala, gegoh-gawah Pak Ustadz. Sami mawon podo wae. Iya juga sih. Sama aja prakteknya, tapi prinsip. Makanya mulai hari ini buat ibu-ibu yang sudah punya suami, masak niatkan taat suami. Nyuci baju niatkan taat suami. Ngurus anak niatkan karena taat suami. Bahkan berangkat pengajian pun niatkan taat kepada suami. Dan perempuan paling mudah cari pahala. Ibu-ibu itu cium tangan suami saja. Itu pahalanya lebih baik daripada 70 kali cium Hajar Aswad. 70 kali cium Hajar Aswad, Pak. Makanya apalagi suaminya hitam kayak Hajar Aswad itu. Kayak pantat wajan, pas banget itu. Cara menciumnya punggung dan telapaknya. Makanya buat mbak-mbak yang belum punya suami, cari suami yang jangan yang kuning, jangan yang coklat, cari yang hitam aja sekalian. Ibu-ibu nyuci baju suami, nyuci baju satu baju akan diberikan 1000 pahala dan dicabut 2000 dosa. Makanya ibu-ibu kalau habis bikin dosa nyuci baju. Ustadz, bajunya sudah bersih semua, yang bersih cuci lagi nggak apa-apa. Karena mengapa? Pahalanya sungguh luar biasa. Baik, dikit lagi. Terakhir Pak, yang ketiga. Pokoknya sekali lagi saya tegaskan yang kedua tadi, kewajiban istri satu pokoknya taat suami. Perempuan paling mudah masuk surga, paling mudah masuk neraka. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, taat suami. Tapi kalau pengen masuk neraka, tak ajarin, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya itu. 3 ya, langsung ketiga kita Pak, biar nggak kelamaan. Bagaimana mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah ini saya taruh terakhir, bukan nggak penting, biar nggak lupa. Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua. Kalau kata ibu saya, jemetua Tuhan kedua. Nah ini kata ibu saya. Orang tua itu Tuhan nomor 2. Artinya, barang siapa yang berbakti kepada Allah, tapi tidak berbakti sama orang tua, nggak ada guna baktinya. Faman syakarallah. Barang siapa yang syukur pada Allah, walam yashkur liwalidayhi, tapi dia nggak syukur sama kedua orang tuanya,
tidak akan diterima syukurnya oleh Allah Ta'ala. Ada perkataan orang bijak, Mas Pandu. Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi nggak akan pernah cukup selamanya. Coba kisah-kisah orang bijak. Khairul Tanjung, orang-orang sukses itu Pak, adalah orang yang betul-betul memuliakan ibunya. Pak SBY hormat betul sama Ibu Habibah, ibunya. Pak Jokowi muliakan betul kepada ibunya Bu Sujiatmi itu. Orang-orang hebat itu lihatlah kisah di belakangnya. Nggak ada yang jadi malin kundang. Adalah orang-orang yang betul-betul memuliakan kedua orang tuanya. Kalau pengen penglaris ya Pak, pengen pesugihan, nggak usah ke Gunung Kawi, musyrik. Kalau pengen pesugihan, tuh orang tua. Itu kunci keberkahan, kunci pesugihan. Ridhonya itu sungguh luar biasa. Perlakuan orang tua dengan sebaik mungkin. Walaupun orang tua tuh nggak mungkin kan mau merepotkan anaknya. Ini ada perkataan ibu saya ya Pak, cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dek minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Nah, saya terjemahkan, takut Pak Sariman kurang ngepas nerjemahinnya nanti. Ame anak lemah, umak dek nak minta. Ne anak sugih, ne anak seneng kalau anak kaya. Ibu nggak pengen minta, betul nggak kira-kira? Nggak pengen minta, tapi kalau dikasih ya maulah. Tapi anak sekarang payah sih Pak, sekolah jauh-jauh, tinggi-tinggi, merantau ke kota, telepon ke kampung. Mak, apa nak? Masih punya duit? Masih. Cukup nggak Mak? Cukup. Nggak, kira-kira Mama perlu dikirim lagi? Nggak usah nak. Lo ngapain nanya? Kalau ada kasih saja. Ibu paling pandai berbohong sama anaknya. Jadi kalau pengen tahu siapa orang yang paling banyak bohong, ya ibulah. Dia paling pandai berbohong untuk anak-anaknya. Makan susah. Mak, Mama nggak makan nggak? Kamu dulu saja, Mama nggak lapar. Dapat besek dari tetangga Pak. Disuapin semua ke anak, isinya rendang Padang. Mama nggak makan rendang? Enggak nak, Mama nggak suka rendang. Padahal kelek, nelan ludah pahit rasanya. Tuh ibu, nggak ada yang bisa mengalahkan kasih sayang seorang ibu, Mas Pandu. Kemudian nanti istrinya nggak ada. Setulus-tulusnya suami, istri minta kerokin malah kena gentak. Setulus-tulusnya istri, coba jajal bapak-bapak sakit-sakitan. Sakit-sakitan cerewet, istri telat bikin teh marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini. Percayalah sama saya. Ngedoa enggak ngebatin. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Tapi sebaliknya, ame anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anak susah, siang malam ibu menangis. Itulah seorang ibu. Pagi nangis ingat anaknya. Coba Mas Pandu kalau merantau jauh ke Jawa, telepon aja ke Bandar Lampung. Pak, Mak, saya susah, beras nggak kebeli, yakin dah langsung datang. Transfer minimal, nangis. Walaupun susah, kalau bisa Mas Pandu nggak usah ceritalah. Kadang-kadang sedemikian rupa, tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Dan satu lagi, saya mau cerita kisah. Tadi kan ibu tuh, sekarang bapak dulu lah. Ada kisah nyata. Suaminya, bapaknya sakit. Emaknya telepon anak gadis, anak perempuannya. Nduk, bapakmu meriang. Tengok. Iya mak, nanti tak telepon suami di kantor. Minta izin. Istri solehah nih. Keluar rumah izin suami. Telepon suaminya. Pah, kata mama, bapak sakit. Saya tak nengok ya. Kata suaminya, ya sudah, kamu nengok duluan. Nanti saya pulang nyusul. Ini mantu soleh. Istri pengen nengok orang tua diizinkan. Dan nyusul kemudian. Ini mantu soleh. Sampai di rumah si anak wedok ini. Mana bapak mak? Tuh di kamar suaranya. Kayak mau kawin lagi aja ya. Kata emaknya. Nduk, pijitin bapakmu sekali-kali. Enggak lama, enggak biasa. Namanya emak-emak. Mijitin suami biasanya.
mijinin bapak nggak biasa. Ya sudah, kalau nggak mau duduk sini. Tuh bonekamu di lemari waktu kamu masih kecil. Ceritanya gini tuh, Nduk. Bapakmu mangkat kerja. Dia meriang, mama kasih duit nih buat berobat, nanti mampir ke dokter. Nggak enak kerja kalau sakit. Pulang kerja bukannya beli obat, malah beli boneka duit tadi. Pak kok malah dibeliin boneka? Kasihan. Anak wedok udah seminggu minta mainan. Namanya ayah, dimanapun ada berada Mas Pandu, dan semua yang punya ayah, yang namanya bapak paling pantang tampak tak berdaya di hadapan anaknya. Makanya saya lihat orang-orang tua itu ya Pak, demi anaknya sekolah, rela ngutang, bahkan ke rentenir. Demi bayar UKT kuliah, ngutang sampai dimaki-maki karena telat bayar. Ayah dimanapun paling pantang tampak tak berdaya di hadapan anaknya. Duk, waktu kamu berangkat kuliah ke Jogja, kamu sudah gadis. Pas ngelepas di bis itu bapakmu pengen betul peluk cium kamu, tapi nggak jadi. Karena kamu sudah gadis, takut kamu malu sama teman-teman. Terus kami wisuda pakai toga, wisuda di UGM. Dandan cantik kayak Nisa Sabian, bapakmu pengen betul peluk cium kamu, tapi nggak jadi. Karena kamu sudah dewasa. Pas kamu nikah Yandu, akad nikah selesai, bapakmu ngilang. Sampai dicari-cari orang. Pas mama cari, ternyata bapak di kamar belakang. Pas dibuka pintu, bapakmu sedang sujud. Nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah. Aku sudah menyelamatkan anak perempuanku. Subhanallah. Memang setiap ayah tak pandai menunjukkan cara kasih sayang dan cintanya kepada anak. Tapi tak ada yang menandinginya dalam berkorban buat anak-anaknya. Pegang ini buat Mas Pandu, buat kita semua yang hadir di sini. Selagi ada orang tua, jangan pernah disia-siakan. Nyesel kalau dia sudah nggak ada nantinya. Baik, demikian. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. 1, jaga sholat. 2, tunaikan kewajiban. Terakhir, perlakuan orang tua seperti raja. Baik, kita tutup dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram.